Munculnya kecerdasan buatan atau AI atau teknologi AI di tempat kerja ini dapat kita telusuri kembali ke pertengahan abad yang ke-20, terutama ini berkat karya ahli matematika dan komputer yaitu Alan Turing, yang pertama kali mengusulkan konsep mesin berpikir pada tahun 1947. Nah, ide inovatifnya ini mengarah pada pengembangan mesin pertama AI yang kita kenal sebagai AI. Nah, sejak saat itu, AI sendiri telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek pada pekerjaan, termasuk produktivitas, inovasi, dan respon terhadap tugas-tugas yang kompleks. Jadi, teknologi AI ini secara signifikan ini sudah mengubah lingkungan tempat kerja dengan mengotomatisasi tugas. Teknologi AI ini dapat melakukan tugas yang berulang-ulang dan rutin dengan akurasi yang tinggi, sehingga membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan lebih kreatif. Kemudian, otomatisasi ini juga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas. Misalnya di industri keuangan, AI telah menggantikan proses manual, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Nah, yang kedua itu dapat meningkatkan efisiensi. Jadi, alat dan analisis AI ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Nah, alat-alat ini dapat menganalisis data dalam jumlah yang besar dan cepat, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi yang dapat memandu proses pengambilan keputusan. Yang ketiga itu dapat mengurangi bias dalam perekrutan dan keputusan pekerjaan. Nah, alat AI ini semakin banyak digunakan untuk membuat keputusan di tempat kerja, sehingga seperti perekrutan dan promosi pekerjaan. Nah, alat-alat ini dapat mengurangi bias dan meningkatkan keadilan dalam praktik ketenagakerjaan. Menurut saya itu, untuk menghadapi potensi dan ancaman pekerjaan dari AI, kita dapat memulai dengan mempelajari AI dan penerapannya. Nah, kita juga harus mempertimbangkan untuk mengembangkan keterampilan di berbagai bidang agar tetap relevan dan menghindari pekerjaan kita digantikan oleh AI. Nah, selain itu, kita juga harus lebih terbuka terhadap perubahan peran dan tanggung jawab akibat AI, sehingga kita harus bersiap mempelajari tugas-tugas baru dan beradaptasi dengan perubahan tanggung jawab pekerjaan. AI ini memiliki kekuatan dan kelemahan dibandingkan manusia dalam konteks dunia kerja. Nah, menurut saya, yang menjadi kekuatan AI dalam konteks dunia kerja itu adalah AI dengan cepat dan akurat dalam menganalisis dan memproses data dalam skala yang besar. Kemudian, AI juga dapat bekerja tanpa lelah dan membuat keputusan dalam hitungan detik, bahkan dalam situasi yang sangat cepat. Kemudian, yang bagusnya itu AI itu tidak terpengaruh oleh emosi, jadi rentan terhadap faktor-faktor seperti stres, kelelahan, atau preferensi pribadi dalam mengambil keputusan. Nah, AI ini cocok dengan tugas yang berulang yang mungkin monoton atau membosankan bagi manusia. Kemudian, kelemahannya AI dalam dunia kerja itu, AI seringkali memiliki keterbatasan dalam memahami konteks yang kompleks dan dapat kesulitan dalam tugas-tugas yang memerlukan pemahaman mendalam tentang suatu situasi tertentu. Kemudian, AI ini juga belum mampu mengekspresikan kreativitas dan intuisi seperti manusia dalam mengambil keputusan yang tidak didasarkan pada data yang ada. Kemudian, AI ini juga memerlukan data yang relevan dan berkualitas tinggi untuk bisa berfungsi dengan baik. Jadi, ketidakcukupan data dapat menghambat kinerjanya. Untuk membantu karyawan bersaing dengan teknologi AI, perusahaan atau instansi itu dapat menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan. Nah, menurut saya ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan yang dapat bermanfaat, yaitu yang pertama, pelatihan dalam penggunaan alat-alat dan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja tersebut, termasuk perangkat AI yang mungkin digunakan.
Kemudian itu pelatihan dan pemahaman dasar tentang teknologi seperti pemrograman dasar, analisis data, dan keamanan cyber. Kemudian bisa juga dilatih dalam pemecahan masalah kompleks dan pemikiran yang kritis untuk menghadapi dan mengatasi tantangan yang melibatkan AI. Kemudian perusahaan juga dapat mengadakan program untuk mendorong kreativitas dan inovasi di tempat kerja, karena AI ini mungkin kurang dalam aspek-aspek tersebut. Kemudian yang paling penting itu dapat melakukan pelatihan dalam komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal yang tetap penting dalam bekerja dengan teknologi AI. Kesimpulan yang saya dapat dari kasus teknologi AI ini adalah bahwa kehadiran dan pengembangan kecerdasan buatan AI telah mengubah lanskap dunia kerja, mendorong inovasi, dan memunculkan tantangan baru. Nah, penting bagi kita untuk mengakui bahwa AI adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisien dan produktivitas, tetapi juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang dampak sosial, ekonomi, dan etika. Oleh karena itu, sebagai pengguna AI, kita harus lebih bijak sambil mempertimbangkan dampaknya pada individu, masyarakat, dan dunia kerja yang lebih luas. ご覧いただきありがとうございます。